Welcome to Talk with Benefits with me, Twinda Rarasati. Dan di TWB kali ini, gue kedatangan dua orang pasangan suami istri. Mereka adalah founder dari Le Budget. Ini adalah online store baju-baju thrifting yang bisa lo cek juga di Instagramnya. Dan ini katanya pelanggannya tuh ada, salah satunya tuh artis. Bener gak sih? Nanti kita langsung aja konfirmasi bersama Andra dan Yoga. Hai, Andra gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Yoga gimana? How are you doing? Sehat. Oke, ini adalah pasangan suami istri yang sudah berbisnis bersama untuk sekian lama, mulai dari zaman pacaran. But anyways, kayak episode yang kemarin-kemarin di TWB, kita juga bakal bagi uang tunai ratusan ribu rupiah buat kalian yang nonton di rumah. Caranya gimana? Pantengin terus dari awal sampai akhir. Gue mau ngobrol dulu sama Andra dan Yoga. Oke, kan tadi awalnya dari Facebook. Ceritain dong gimana awal mula jualan Le Budget di Facebook. Jadi dulu Le Budget awalnya pas kuliah, terus kan kita berdua seneng thrifting. Iya, nah terus keseringan, terus barangnya menjadi banyak banget, udah pernah dipakai kan. Terus kita jualan aja yuk, gimana ya kan? Iseng-iseng jualan. Iya, iseng-iseng jualan buat nambah-nambah uang saku pas kuliah kan. Udah Pak, terus di Le Budget, mulai bikin Le Budget di Facebook. Oh, dari awal emang Facebooknya udah Le Budget gitu, bukan kayak Facebook mandiri terus gue jual pre-love gitu ya? Enggak, udah dari awal mikirnya mau awal jualan, jadi kalau jualan di brand sekalian lah gitu. Jadi langsung bikin akun sendiri Facebook dipakai Le Budget, bikin kasih nama Le Budget, udah kita jualan di situ langsung. Waktu itu pertama kali jualan di Facebook, animonya gimana orang-orang? Ya awal-awal kayak ya. orang ngerintis jualan awal ya, laku satu aja seneng gitu ya. Iya, gue juga sih kalau bisnis pasti laku satu tuh udah ceritanya kayaknya sampai sepupu gue tuh bisa gue ceritain gitu ya. Nah, terus kan udah mulai ada pelanggan gitu. Udah terus jalan. Tapi sempat on off sih, soalnya kan masih ngurusin kuliah juga kan, skripsian segala macam. Iya, baru mulai habis itu pindah ke Instagram. Pindah ke Instagram tahun 2017 ya? 17 ya? Iya, 17. Oke, di Instagram itu akhirnya baru kalian seriusin lagi? Iya, baru seriusin. Oh, nice. Jadi kalian bikin di Facebook tahun 2013-an. 13 sampai 2017 ya on off. 2017, oke, kita pindah Instagram, kita gedein bareng-bareng jualan ini. Iya, terus yang di Instagram diseriusin. Oh, diseriusin. Gitu. Nah, waktu lo pertama kali pindah nih Le Budget, itu kan pindah platform dong dari Facebook ke Instagram. Susah nggak? Susah sih. Apa waktu itu kesulitannya? Followersnya sedikit. Iya. Mulai dari nol lagi kan? Iya, kan. dari nol lagi. Waktu itu Facebook friends-nya udah berapa? Ya, udah lumayan tapi sih. Ada pelanggan yang udah tahu kan dikasih ke Facebook, dikasih notif untuk order lewat Instagram, akhirnya pada masuk ke Instagram. Oke. Jadi waktu itu memindahkan pelanggan Facebook ke Instagram. Iya. Lumayan tricky gitu. Iya, lumayan. Apalagi tuh Instagram juga lagi baru awal-awal booming-boomingnya gitu ya. Iya. Tapi sebelum lo bikin Le Budget, apakah memang sebelumnya udah punya bisnis atau enggak dari awal Le Budget is number one? Asik. Belum sih Kak, aku baru punya itu aja, baru Le Budget aja, baru bikin Le Budget aja. Oke, berarti dari lulus kuliah udah benar-benar fokusnya di Le Budget. Iya. Kalau Yoga sempat sempat kerja setelah lulus kuliah, waktu kuliah juga kerja, terus habis itu udah fokus sama Le Budget berdua. Oke. Waktu akhirnya membantu Andra fokus di Le Budget, udah nikah? Belum. Masih pacaran? Masih pacaran. Oh, ini adalah pacaran positif ya, berbisnis bersama-sama, membuat sebuah bisnis thrifting clothing gitu. Kenapa sih arahnya tuh thrifting? Kenapa nggak, let's say bikin retail, bikin baru, atau kayak nyari supplier tapi bukan yang second hand gitu? Kenapa tertariknya ke arah thrifting? Karena dulu memang suka thrifting dari kecil. Hah, dari kecil? Iya, dari kecil. Nih, suka nongkrongnya di Pasar Senen ya? Hah?
Iya, gue dulu sempat soalnya juga nongkrongnya di Pasar Senen tuh. Wow, nyari-nyari. Tapi kan capek ya, keringetan gitu kan zaman Pasar Senen zaman dulu. Nah, kalian tuh cara thriftingnya gimana? Satu samperin. Apa punya kirim dong gitu. Iya, tetap hunting gitu. Tetap hunting. Jadi awal-awal kita hunting ke berbagai tempat yang jualan baju thrifting gitu kan. Ya kita namanya nge-thrift kan hunting kan, yang seru kan hunting kan. Jadi udah kalau nyari barang sesuai dengan kriteria kita, misalnya dijual di low budget, ya udah kita ambil gitu. Kriterianya apa sih? Yang jelas yang unik. Yang jelas yang unik. Iya. Kenapa nggak kayak jual ya udah pakai kaos apa gitu? Apa yang menurut lo unik? Lo harus menjual kayak baju di apalah gayanya atau apa nih? Ya yang jelas yang unik, yang beda dari yang orang biasa orang jual kan. Baju bekas kan banyak banget, baju second ya. Iya. Kayak biasa cuman kaos apa kemeja, ya kita cari kemeja yang unik. Kalau untuk awalnya sih kita jual lebih ke line-nya itu lebih ke vintage ya nyarinya. Jadi kan orang kalau barang vintage jelas unik kan. Iya. Nggak semua di pasaran ada kan. Kayak sekarang di pasaran ada kan. Jadi kan di titik uniknya kita di situ kita nyari barang vintage itu. Oh gitu. Lo kalau thrifting gitu berdua apa udah bagi tugas? Berdua. Oh wow. Jadi belanja selalu berdua. Oh nice. Tapi yang bilang oke ini gue mau gitu Yoga apa Andra? Keputusan berdua. Lo juga kadang saya nentuin, milih-milih gitu. Mencari-cari thrifting fashion gitu. Iya. Kan yang dijual di low budget banyak kan baju cewek. Iya, tapi awal dulu juga nggak ngerti gitu. Lama-lama sama dia diajakin nge-thrift, terus diajakin lihat fashion show di luar negeri kayak apa di YouTube gitu kan. Awalnya jadi yang dicari orang yang unik itu seperti ini. Jadi lama-lama tahu sendiri gitu, kayak jadi ngerti apa yang dia pengen gitu. Oh, so sweet. Gue ngeliat itu kayak gitu. Ada inspirasi nggak sih? Mungkin kayak temen atau apa atau role model gitu yang memberikan inspirasi untuk bisnis thrifting ini. Lo aimnya ke arah siapa? Dulu sebenarnya nggak ada sih ya. Kamu yang lebih emang suka aja, karena suka aja. Oh, jadi akhirnya yaudah deh gue gini. Dulu orang tua ada yang punya background bisnis? No. Nggak ada. Sekarang tiba-tiba nyemplung gitu. Iya. Ini baju kalian thrifting juga? Iya. Iya? Hah? Serius? Iya. Oke, ini juga? Iya. Oh nice, ini dijual nggak? Lah gitu gue nanya, dijual nggak di low budgetnya siapa tahu gitu ya. Nah ini menurut gue juga tricky. Andra kan jualan baju thrifting, Andra nih tipe body yang petit, ya kan? Tapi bisa pakai baju oversize. So desainer banget gue gitu. Tapi anyways, itu juga menjadi tricky nggak sih untuk kalian? Karena kan thrifting tuh nggak bisa, masih ini kekecilan ganti ya size M, size L gitu kan, one size each gitu. Jadi paling kalau ada yang kayak oversize gitu kan nanti tinggal diakalin, mungkin dikasih belt atau lengannya digulung aja, jadi gue udah lucu sih kalau oversize. Oke. Jadi kalian pun juga secara nggak langsung styling juga. Iya. Emang dulu backgroundnya pada apa sih? Manajemen bisnis? Seni rupa. Oh, dua-duanya seni rupa. Oh, that's why punya that keen eye ya, melihat segala sesuatunya. Tapi untuk Andra, ini kan ibaratnya dunia yang baru ya untuk kamu mempelajari fashion lagi, fashion wanita. Gimana tuh rasanya? Seru aja. Seru. Untuk yoga, sorry kebalik ya, untuk yoga. Produser gue di situ langsung untuk yoga ya. Iya, seru aja. Seru. Lo mengalami tantangan gak sih dan akhirnya kecemplung di dunia fashion wanita? Sebenarnya kecemplung fashion wanita sebenarnya juga nggak bilang kecemplung juga enggak ya. Jadi kalau saya lebih nikmatin proses hunting baju dan sebagainya itu kayak seru gitu. Kalau bisa nemu barang yang unik yang dia suka, apa bisa masuk ke kriteria budget, dan misal barangnya itu benar-benar rare gitu kan, kayak kalau seninya thrifting kan gitu kan. Yeah. Jadi keseruannya di situ sih yang bikin seneng di situ. Nah, kalian memulai bisnis thrifting itu di tahun let's say gitu ya, yang benar-benar di Instagram adalah 2017 2018 sampai sekarang. Terus udah diseriusin. Tapi kan kalian memulai di kala pre-love stuff itu belum booming, belum happening kayak sekarang. Sekarang kita kayak biasa gitu ya untuk beli sesuatu yang second hand. Itu gimana kalian memasuki sebuah
pasar yang nggak tahu nih exist atau enggak? Gimana awalnya dulu? Kalau awalnya dulu sih senengnya kalau awal-awal dulu kita di masa itu ya, orang yang belum thrifting, belum gitu hype kayak sekarang itu nyari barang yang unik, barang yang lucu itu lebih gampang dicari gitu, lebih gampang ketemu gitu. Tapi untuk balik lagi ke pasar penjualannya, itu emang tantangan besar sih kan. Waktu itu kan belum semua orang itu terbuka untuk membeli barang second gitu kan, barang buka. Jadi itu sih, jadi tantangan besarnya di situ, banyakin orang, gimana orang mau beli barang kita itu. Jadi dia cari sendiri, makanya waktu itu budget dia pikir ya dikemas lah yang baik kalau mau jualan barang second, biar orang itu ngeliat barang second tuh nggak sekedar barang bekas gitu aja sih. Akhirnya biar orang juga tahu kan Kak, waktu dipakai itu jatuhnya seperti apa di badan. That's why akhirnya kalau misalnya kalian lihat di Instagram Le Budget pasti ada tuh dipakein, ini kira-kira bakal jatuh kayak gimana, dibantu di stylingin, bisa dikombinasiin sama ini itu gitu ya. Nice to know. Apakah lo saat itu sudah melihat nih peluang besar nih, kita pasti kayak bakal laku banget nih dari jualan baju bekas, atau kayak ya yang ada depan mata ini kita kerjain aja gitu? Kita mikirnya sebenarnya visinya dulu itu kita awalnya nonton acara di History Channel ya. Hah? Iya, terus? Suka nonton apa acara namanya American Picker. Nah itu, jadi kayak itu kan barang thrifting semua kan, barang bekas apa macam-macam. Ya awalnya seperti itu, kita yang bikin motivasi pada awal itu. Jadi kayak gimana sih di Indonesia biar barang second, barang bekas, barang unik dan sebagainya itu bisa mendapatkan kelas seperti mereka kan, sebutannya mereka kan kayak Rusty Gold kan. Iya, Rusty Gold, benar. Oke, jadi lu terinspirasi si film ini, acara ini American Picker, akhirnya di Indonesia bisa. Tapi biasanya kalau di luar negeri barang bekas yang masuk itu kan dia diproses dulu tuh, entah dicuci apa segala macem, terus dipajang, ada etalase dan lain sebagainya. Nah kalau proses di Le Budget sendiri gimana sih kalau dari mulai baju itu lu cari, lu hunting, lu udah dapet, terus lu apain nih bajunya sampai bisa naik tayang di Instagram? Yang pertama harus bersih dulu. Ya kan langsung datang langsung dibersihkan kan Kak. Terus langsung dicuci, kasih antibakteri segala macam. Ini disetrika, dirapiin, pokoknya sesuai biar bisa udah langsung bisa pakai gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gue nih beli di Le Budget, berarti barang yang gue beli itu udah dicuci sama Le Budget, ya kan? Ya ibaratnya ya gue tinggal nyuci ulang untuk buat gue pakai aja kayak baju baru lainnya gitu ya. Nice itu. Karena kan kadang ketakutan orang-orang untuk beli second hand atau pre-loved clothes atau pre-loved stuff itu adalah datang dengan keadaan kotor gitu. Nah, kalau di Le Budget kalian cuci dulu biasanya. Iya. Ya udah. Tadi gue sempat dengar barangnya datang. Berarti kalian udah nggak hunt ke toko-toko lagi atau ke tempat-tempat vintage gitu? Masih hunting juga. Campur. Kadang ada yang langsung lihat dari foto doang, kadang kita hunting gitu, hunting di tempat biasanya. Seperti itu, tetap pakai hunting. Kan serunya di situ. Serunya di situ. Gue perhatiin lu emang suka belanja ya? Iya, suka nganterin dia belanja sih. Oh gitu? Enggak, soalnya kayak Angga cuma kayak iya seru, iya. Tapi kayaknya Yoga tuh di situ senangnya thrifting gitu. Gue perhatiin kayak lu lebih senang di part belanja-belanjanya gitu ya. Kalian berdua kalau belanja siapa nih yang lebih boros? Siapa yang lebih banyak belanja baju? Tetap dia lah. Oh tetap. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin awal mula kenapa akhirnya lo pengen bisnis thrifting, kita bikin nih Le Budget. Sebenarnya udah cukup agak-agak ahead of time ya, visioner. Lo tahun 2017 lo bikin pre-love tuh menurut gue kayak wow gitu kan. Kenapa namanya Le Budget? Ada yang Prancis, ada yang... Enggak sih, jadi ingin cari yang simple aja Kak. Yang orang gampang inget deh. Le Budget, iya sih namanya cukup mudah diucapkan dan cukup ingat gitu ya. Ini budget. Waktu awal mula bikin Le Budget, pakai modal nggak? Pakai modal uang saku kuliah. Oke, itu berapa?
buat beli-beli dan lain sebagainya? Nggak tahu kan, awalnya dari hobi aja. Iya, awalnya kan karena dari hobi kan. Seneng-seneng ngumpul, akhirnya ngumpul kebanyakan. Iya. Terus akhirnya dijual. Oh, kalau anak zaman sekarang sih bilangnya decluttering, ya kan? Ya kan, anak zaman sekarang bilangnya decluttering nih, every 6 months ya. Sekarang kalian ternyata sudah mempraktekkan itu, udah kebanyakan kalian jual. Penjualan pertama deh waktu itu kira-kira dapatnya berapa? Yang pertama. Penjualan batch pertama, let's say. Pertama berapa dulu ya? Masih awal-awal Iya. itu kita waktu masih di Facebook, ya masih berapa lah, belum, masih anak 200.000, 300.000 gitu? ya, nggak situ Ya, masih lebih sih. masih di atasnya lagi sih, kan masih lebih lagi. 1 juta nyampe? Nyampe sih Masih. awal-awal, tapi ya lebih Masih lebih lagi. Oh wow, 5 juta? yang belum nyampe segitu. Belum, oke, let's say gitu ya, berarti kan ratio sekitar 2 juta, 3 juta udah Awal. ya, dapat gitu ya. Itu juga dari tanda kutip koleksi pribadi, Iya. ya kan, yang Iya. dijual. Bukan yang udah emang kalian sediain khusus untuk dijual di low budget dari awal gitu ya. Oke, nice ngobrol-ngobrolin sama kalian, throwback dikit juga ya ke masa-masa zaman pacaran 2013. Tapi anyway, sebelum kita lanjut ngobrol, ini ada kakak Indira yang akan berbaik hati memberikan aku sebuah games. Jadi kali ini kan secara tidak langsung sudah nyemplung di dunia fashion Indonesia dan juga dunia entertainment bersama para desainer dan juga para artis, ya kan? Nah, di tangan aku ini ada potongan wajah para desainer dan artis Indonesia. Kalian tinggal tebak. Oh iya. Ya, gampang ya. Tinggal rebutan aja jawabnya. Andra, belnya Andra, Yoga, belnya Yoga gitu ya. Harus bel dulu sebelum kalian ngomong. Kalau nggak nanti gue bingung, ya kan? Kita mulai ya. Siap ya kompetisi ya. 1, 2, 3. Siap. Andra. NZ Storia. NZ, ini dia muka lo NZ. Betul sekali, ini NZ. Oke, nextnya yang kedua. Yoga jangan mau kalah, yuk bisa yuk bisa yuk. Nah, siapakah ini? Siapa lupa? Siapa? Yang kemarin rame banget, viral banget, layangan putus. Oh, Andra. Siapa? Aya Geraldine. Aja Geraldine, yoi. Oh. Yoga, kamu sayang banget ya sama Andra sampai mengalah. Nggak suka nonton. Oh, nggak suka nonton ya udah. Andra ini juga, wah Andra, nggak mungkin lo nggak tahu lagi heboh banget, happening. Berokan. Yoga ini sayang banget nih sama Andra, fix. Lo kebalik-balik mulu. Yoga sayang banget sama dong. Andra. Iya, ada clue-nya nggak? Oh ada. Clue-nya adalah ini wedding agreement. Oh di sana udah ada yang Mas Bian, udah gitu loh. Mas Bian. Aduh, kita nggak pernah Gali dan Ratna. Gak tahu. Mas Beb, Mas Bian, Reval Hadi. Yoga nih gue rasa sebenarnya lo tahu kan, tapi lo gak enak aja jawab sama Andra, yakin gue. Next. Wah. Ini cowok sih? Siapa Cowok ya? Cowok apa cewek? Ayo. Cowok. Ini Nah, ada gua brewoknya bisa. nih. Gue harus jawab apa nih? Cowok apa cewek? Ini nggak bisa dikasih full mukanya aja. Ya kalian kalau udah bisa nebak dikasih full mukanya. Siapa ya? Iya, ada Clue-nya clue. desainer, keren banget. Ivan Gunawan. Oh ya nice, yoi. Yoga, lu sayang banget sumpah sama Andra. Hah? Terakhir ya, terakhir ya. Gak bisa tahu dia sih. Nih. Apa? Yoga. Yoga. Oke, nice, congrats Yoga dan Andra. Ternyata yang menang adalah Andra. Nice, thank you Kakak Indira. Dan ini Kakak Indira tiba-tiba ngasih aku satu lagi. Tapi ini lagi. Buat teman-teman yang ada di rumah nih, Andra Yoga. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalian juga bisa ikutan kuisnya. Caranya tinggal tebak aja potongan wajah siapakah ini. Haduh. Kalian udah tahu siapa? Ketebak mau ya? Dikasih tahu aja. Oh, mau dikasih tahu sama Andra? Mau dikasih tahu? Nah, gampang banget, pokoknya langsung aja tulis di kolom komen. Nanti jangan lupa sertain juga akun Instagram kalian. Supaya nanti teman-teman dari Indozone bisa konfirmasi. Nih ya, nih. Kebangetan sih nih kalau nggak tahu, aku aja tahu. Andra tahu kan?
Yoga tahu? Insya Allah tahu. Oke, baik. Kembali lagi ke Le Budget. Kalian berarti kan sudah melewati sekitar yang bener-benernya ya 5 tahun minimal gitu ya, 2017 sampai 2022 yang bener-bener di Instagram. Tapi sebelumnya udah ada 4 tahun nih on off ngerjain Le Budget. Susahnya bisnis thrifting tuh apa sih? Susahnya itu, kendalanya itu kalau misalnya dapat barang bagus nih Kak, tapi taunya ada rejectnya gitu. Rejectnya tuh kayak gimana Misalnya ada bolong kecil banget, setitik aja kita juga tetap nggak bisa ngeluarin. Oh, oke. Dan itu posisinya kalian udah beli dulu ya itu barang? Iya. Oke, berarti ada ruginya ya ternyata bisnis thrifting ini. Iya, tafsir itu ya. Iya. Oke. Dari let's say 100 piece baju yang masuk ke kalian, yang dikirim ya, bukan yang kalian cari sendiri gitu. Kira-kira berapa persen sih yang nggak bisa kalian naik jual? Apa ya? 20-an kan deh. 10-20-an. Iya, mungkin 10 atau 20%. 10-20% bisa ibaratnya nggak jadi naik tayang tuh ya? Iya. Oh wow, jadi bisa dibilang kalian sekali ngeluarin modal 80% aja sebenarnya bisa naik gitu, 20%-nya udah. Tapi kadang kalau ada yang rusak gitu, kalau misalnya masih bisa diakalin kan, kayak misal diedit bajunya atau apa kita benerin, jadi kita modif. Atau kalau ada jahitan-jahitan lepas itu pasti kita benerin. Oke. Jadi ya 20 tuh masih bisa kita saring lagi lah ya bisa. Gitu. Misalnya kayak kancingnya doang copot, kancingnya gue ganti nih semua udah gue gantiin gitu ya. Nice, jadi sebenarnya gue juga kalau beli barang thrifted gitu ya, thrifting di Le Budget, gue udah dalam kondisi yang good and excellent gitu ya. Kan kayak gitu ya kalau beli thrifting di online shop, good, excellent, very good ya. Biar kita tahu juga kondisinya. By the way, sekarang kalian tinggal di Jakarta? Iya, Jakarta. Oke, berarti dapat barangnya juga dari Jakarta. Apa kalian punya supplier atau gimana? Dari mana-mana sih sebenarnya. Ya, Jakarta dan sekitarnya sebenarnya. Oh, Jakarta dan sekitarnya. International, Bangkok gitu. Masih Indonesia. Masih Indonesia. Iya. Siapa tahu niat gitu kan tiap 3 bulan sekali ke Catucak Market. Biasanya ketika kalian dapat nih, itu yang kayak di TikTok rame nggak sih? Yang bundel gede gitu karungan. Terus kayak kalian gunting terus kayak zong. Enggak ya? Enggak. Jadi emang kayak kita udah milih. Kita udah pilih aja. Ya kita sortir apa yang barang kita dikira masuk sama kriteria kita ambil. Kalau kayak gitu kan terlalu banyak. Kucing dalam karung juga ya? Biasanya satu baju kalian jual range-nya harganya berapa sih? Range harga di Le Budget paling murah itu 35.000. Oh. 35.000 tuh jual apa? 35.000 biasanya kemeja. Oh, kemeja. Terus sampai pokoknya dimentokin ya. Paling mahal tuh 350.000. Itu paling mahal 350.000. Iya. Wow. Sebenarnya quite affordable ya untuk ini. Dan apakah kalian menjual spesifik branded atau kayak enggak yang justru kita no brand atau gimana? Ada yang branded, ada juga. Oh gitu. Kayak apa tuh branded yang pernah dijual di Le Budget? Macam-macam ya. Banyak sih Kak. Moschino pernah. Versace. Oh iya. Wow. Brand-brand desainer luar negeri gitu ya, Moschino, Versace. Bahasanya gimana tuh? But anyways ya, Givenchy ya gitu-gitu ya. Itu juga pernah masuk ke Louis Vuitton gitu, Chanel. Wow. Anyways, nah sekarang kita sudah memasuki ke era digital di mana semua orang kayaknya gampang banget ngepost, apalagi kayak di TikTok atau di Instagram, gampang aja gitu ngepost lagi konten thrifting atau mungkin konten gue jual pre-love gue nih gitu. Nah, itu kan sebenarnya menjadi saingan juga ya buat kalian. Kalian nanggepin itu gimana? Sebenarnya kalau saingan namanya bisnis, saingan pasti ada. Apalagi sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya thrifting ya. Ya jadi ya kita maksudnya biarkan mereka juga jualan juga nggak masalah. Yang penting kita Le Budget punya ciri khas sendiri. Gimana caranya kita cari yang beda daripada mereka gitu. Itu sih caranya kalau ngadepin saingan seperti itu. Oke. Kalian sempat
beberapa koleksi kalian sempat dibeli oleh seorang artis yang terkenal, ya kan? Gimana tuh waktu itu ceritanya? Aku yang cerita. Yoga nih sopan ya, aku yang cerita. Ya, oke. Gimana gak Ya, cerita dong? ada tuh satu artis waktu itu cuman follow oleh budget aja. Dia udah seneng di follow, wah ini ada follow gitu. Terus berapa bulan follow, tiap upload nge-like, wah dia nge-like, udah seneng deh di like. Akhirnya ngechat sama dia, terus mau ngambil barang, ya udah beli dia, mau beli dan sopan buat orang, ya udah beli seperti customer biasa beli. Bahkan waktu dia beli itu pernah itu barangnya reject pas mau kita kirim, terus dia ngabarin kan ke dia, ini kak ini barangnya ada rejectnya, gimana di cancel aja ya gitu. Akhirnya dia bilang gini, nggak usah, tetap kirim aja lah. Kirim aja nggak apa-apa, kan seninya thrifting kan di situ. Oh, Iya. wow. Terus kamu gimana dapat customer kayak gitu? Kayak aku sih udah terharu banget ya, kayak wah fix banget dia adalah idola gue gitu. Iya kan, nggak nyangka kan, ternyata Ada apa? Ada apa? Ada apa tuh? Ada orang sebaik ternyata, itu. iya ada gitu. orang sebaik itu, karena dia suka kan, jadi karena dia suka kan sama barangnya, jadi ya iya. Terharu Bahkan dia. dia kayak foto sampai Iya, sampai di sempat foto, nge-tag kalian sampai juga nge-tag ya? dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya itu di tahun berapa sih kalau boleh tahu itu kejadiannya? 2000. Baru 2000. kemarin ya, sebelum pandemi ya. Oh, berarti masih agak baru ya, 2019 2018 2020-an gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah heboh nih yang namanya influencer marketing. Dengan dia nge-tag kalian, apakah berpengaruh terhadap entah traffic kalian di Instagram atau kalian jualan marketingnya dan lain sebagainya? Jelas Ngaruh? berpengaruh. Ngaruh sampai banyak yang follow kalian? Iya. Oh ya? Ngaruh banget. Secara sales juga ngaruh? Iya, ngaruh. Oke. Berarti bisa dibilang nggak kalau Andra dan Yoga ini masih merasa influencer sebagai salah satu tools marketing tuh masih works di tahun 2022? Untuk saat ini sih mereka sangat berpengaruh ya untuk apalagi kalangan milenial, kan mereka kan jadi panutan mereka. Jadi ya kalau sampai ada influencer atau orang yang berpengaruh paling nggak memuji bisnis kita, maksudnya beli barang kita gitu kan, terus dia suka sebagainya, pasti kan banyak orang traffic ke kita kan, lihat kan barangnya seperti apa sih, itu seperti apa, banyak followers, itu tetap ngaruh sebenarnya. Tetap ngaruh ya. By the way, gue pengen nanya nih, sekarang udah banyak banget yang jualan barang second hand atau thrifting gitu ya. Bahkan influencer sendiri pun juga bisa jual pre-love. Apa sih keuntungannya kalau misalnya gue memilih untuk beli di low budget? Rather than gue pergi ke tokonya, ke pasar Senen gitu ya, gue panas-panasan, gue cari-cari gitu. Apa sih keuntungannya gue beli di low budget? Yang pertama itu tadi barang udah ready dipakai. Barang udah ready dipakai, udah bersihkan. Terus Kalau di low budget suka ada gift-gift gitu loh. Oh. Suka ngasih gift. Oh gitu. Ada Ada kayak surprise-nya. ekstra-ekstranya gitu Iya, ya, ada kayak ekstra-ekstranya, wih apa iya. nih gitu. Terus yang jelas nggak perlu capek-capek nyari barang. Ya kan, kita sudah cariin barang yang bagus yang sesuai misal kalian suka, ya beli di low budget aja gitu. Oke, Iya. nice. Dan sekarang ya katalognya udah tersedia rapih ya di Instagram kalian. Iya. Jadi cukup swipe suka like, oke, hubungin ke Andra atau ke tim adminnya. Admin. By the way, kalian punya tim nggak sih di low budget? Ini tim. Ini tim? Oh iya. Bagus, kompak banget ya. Ini tim ya gitu. Oh, terus kalian kayak bagi-bagi ininya gimana sih? Foto-fotonya apa gitu, kerjaannya dibaginya gimana? Andra yang foto kah atau Andra kayak foto pakai timer sendiri gitu gimana? Kalau fotonya dia yang fotoin Kak. Oh, oke. Modelnya dia. Iya. Masa sih? Oh, yoga. Terus Ya udah, terus kalau di belakangnya kayak nyiapin barang yang mau difoto dan sebagainya, kayak nyiapin nyetim barang dan sebagainya itu saya. Jadi aku yang nyiapin semuanya. Jadi udah, terus dia yang bagian foto.
Oh, oke. Kunci kesuksesan dalam membangun, jadi gitu tulisannya sumpah. Dalam membangun bisnis thrifting selama ini tuh menurut lo apa sih? Apa karena Andra yang menjadi modelnya? Atau karena kalian juga mencari baju-baju juga keren, mata kalian? Atau gimana? Dia sih yang tahu kuncinya. Soalnya dia yang berhubungan langsung. Oh, coba deket. kasih gue kuncinya, asik. Yang pertama harus jujur aja sih. Yang penting jujur sama kondisi barangnya. Karena ini barang second kan. Iya. Iya, jadi apapun kita harus jujur ke customer. Terus yang kedua, cari barang yang unik sih. Oke. Berarti jujur sama dari awal emang kita percaya nih barang yang kita jual tuh memang sesuatu yang punya value, money value gitu ya. Nah, kalau ada anak muda yang pengen merintis bisnis thrifting, apa sih yang harus dilakukan? Boleh ya dikasih tips ya, Yoga sama Andra. Kasih tips buat teman-teman yang ada di luar sana. Kalau tipsnya sih sebenarnya kalau kalian emang sebenarnya bukan masalah bisnis thrifting aja ya. Kalau mulai bisnis aja ya. Kalau pengen buka usaha, udah mulai aja. Lakukan aja semua yang pengen kamu lakuin, yang kamu bikin. Bertahan sekuat mungkin. Terus mungkin suatu jelang waktu itu belum tentu usahamu itu membuatmu terlihat kaya, tapi kamu sadar tuh sebenarnya usahamu itu bikin kamu hidup. Keren! Bukan untuk membuatmu terlihat kaya, tapi untuk membuatmu hidup. Mantap betul, keren banget bro. Thank you so much, itu dia keseruan Talk with Benefits barengan sama Yoga dan juga Andra from Le Budget. Ini thank you so much, jangan lupa saksikan TWB episode mendatang. Dan juga buat kamu yang pengen cuan, jangan lupa ya kirim aja artikel dan juga foto-foto yang menarik atau video yang keren di cek nih description box kita, langsung aja. Terus untuk nanti pengumuman pemenangnya, make sure you guys follow Instagram @indozone.id karena nanti akan diumumin di sana. And that's it for today. Thank you so much Yoga, Andra. See you maybe in some other time. That's it, Twin Darasati signing out. Bye.